Baik. Jadi saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat serta hidayahnya kita bisa melaksanakan pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga kita dalam pembelajaran jarak jauh di kelas 7H mata pelajaran IPA ya. Kebetulan saya sampai saat ini kan belum bertemu langsung dengan kalian semua ya. Jadi ini kalau dari absennya ada Ahmad Rio, Ahmad Dhani. Wow, Ahmad Dhani. Ini idola saya nih Ahmad Dhani ini. Ahmad Raffi, Al-Farizi, Ananta, Andini, Eka, Elsya, Keila, Ilham, Septi, Serlita, dan Zidan. Jadi kita tetap berdoa bersama di Indonesia ya. Kalau diketahui sekarang sudah lebih dari 110.000 yang sudah positif. Oleh karena itu kita tetap tidak boleh meremehkan. Jadi tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Misalkan saat kita akan keluar rumah kita wajib pakai masker ya. Kemudian sebenarnya bukan hanya pakai masker dan cuci tangan serta jaga jarak ya, tapi kalian juga wajib menambah atau menguatkan imun dengan cara berolahraga ya, berolahraga juga sekalian. Oke, ini suara saya. Halo. Halo 7H, suara saya masih masuk ya? Masih. Halo. Alhamdulillah. Masih. Ini jawabnya lama ngantuk atau gimana ya? Ini efek kalau misal memang sekolahnya nggak tatap muka ya. Memang bagaimanapun teknologi paling canggih apapun tetap lebih utama atau lebih baik saat kita itu buka secara langsung. Oleh karena itu kita tetap berdoa dan kita wajib mematuhi protokol agar setelah berlalu ya pandemi ini. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengukuran sampai di panjang, kemudian ada masa dan waktu ya. Kemarin kita juga sudah membahas tentang alat ukurnya, kemudian konversinya, dan yang panjang kita sudah belajar alat ukur sampai di jangka sorong kan ya. Hari ini kita akan belajar di alat ukur sama tetap panjang, cuma dengan ketelitian yang lebih tinggi dari jangka sorong. Ya, ketelitian yang lebih tinggi dari jangka sorong yaitu micrometer screw. Ya. Nah, alat ukur ini lebih teliti dari jangka sorong. Misalkan kalau kemarin jangka sorong kita bisa mengukur tebalnya buku. Nah, kalau yang micrometer screw itu kalian bisa ngukur berapa tebal kertas, tuh, bayangkan ya. Misalnya kalian ingin mengukur berapa tebalnya sebuah kertas atau ingin mengukur berapa tebal sebuah atau selembar daun ya, selembar daun ingin kalian ukur, itu bisa dengan menggunakan alat yang namanya micrometer screw ya. Sambil kalian buka di buku LKS kalian, yang masih belum buka silakan diambil dulu. Nah, kalian buka saja di halaman 7 ya. Di halaman 7 di situ ada jangka sorong. Nah, di situ ada jangka sorong. Saya lihat di sini ternyata masih belum ada micrometer screw. Tapi di soal penilaian bab 1 di sana ternyata muncul soal micrometer screw ya. Oleh karena itu ini perlu saya jelaskan ya untuk micrometer screw. Nah, bagaimana gambarnya? Gambarnya seperti ini, saya lihatkan dulu ya.
Saya perlihatkan dulu bagaimana gambar dari micrometer screw-nya ya. Apakah sudah tampak presentasi yang saya berikan? Belum? Belum? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Sudah, Oke. Pak, sudah, Pak, sudah. Ini gambar dari micrometer screw. Nah ya, jadi ini saya ambilnya ini micrometer screw ya. Namanya micrometer screw. Keterangan gambarnya. Nah, jadi ini nomor 1 ini adalah landasannya. Landasannya yang ini ya, ini landasan. Kemudian ini ruang untuk meletakkan bendanya atau objeknya. Benda tipisnya di sini. Misalkan kalian ingin mengukur lebarnya daun. Oh maaf, bukan lebar. Tebalnya daun ya. Nah, kalian bisa taruh di sini. Selanjutnya sumbunya ada di sini. Ya. Lagi skala Nonius, ini skala Noniusnya. Kemudian ini skala utamanya. Ya, sorry, ini skala utama, ini skala Nonius, sorry. Ini yang utama, ini Nonius ya. Kalau hulu yang ini, kemudian ratchet ini untuk mengunci ya. Jadi skrup, kenapa dinamakan skrup? Mikrometer. Mikro itu artinya kecil ya. Meter itu satuan dari panjang. Jadi alat ukur panjang dengan ketelitian yang tinggi. Mikro maksudnya bisa mengukur benda-benda yang ketebalannya sangat kecil. Skrup, cara kerjanya seperti skrup, diputer ya, seperti skrup di situ. Contoh ya, ini cara untuk menggunakan atau mengukur cara penggunaan mikrometer skrup ya. Yang pertama kita putar dulu bagian hulunya ini ya. Nah, ini diputar dulu sampai bagian benda objek di sini dia ada rongga ya untuk menaruh bendanya. Jadi ini diputar dulu ya. Sorry, ini diputar dulu. Kemudian bendanya dimasukkan ya, diputar lagi. Nah, ini sampai bendanya benar-benar terjepit ya dan tidak bisa bergerak. Selanjutnya ratchetnya ini kita putar untuk agar dia bisa terkunci ya. Nah, kemudian di sini kita akan mendapatkan hasil pengukuran ya, hasil pengukuran dari ini. Ya, nah dari sini kita bisa klik previewnya. Nah, dari yang kita dapatkan di sini, ini skala utama. Jadi yang sebelah kiri ini adalah skala utama dan yang sebelah kanan ini adalah skala Nonius. Ya, kalau yang Jaka Sorong itu kan yang tidak bergerak skala utama, sedangkan yang bergerak itu skala Noniusnya. Ya, bagaimana cara membacanya? Jadi untuk pembacaan yang pertama kita lihat yang paling dekat dengan garis skala Noniusnya ini. Yang paling dekat adalah 4,5 ya, 4,5. Berarti skala utamanya 4,5 milimeter ya, milimeter. Kemudian yang skala putarnya atau skala Noniusnya itu cari yang paling lurus dengan skala ini, yang garis tengah ini ya. Garis tengah ini yang paling lurus dengan skala utama. Nah, di sini kalau di sini hasilnya 25, skalanya 25, di atas 30, berarti di sini kan 26, yang ini lunak 26. Kemudian yang di sini 27, 28, 29, 30. Berarti kalau di tengah-tengahnya ini berarti dia 27,5 dikalikan 0,01 mm ya, itu ketelitian dari micrometer screw. Jadi 27,5 dikalikan 0,001
Hasilnya 0,275 mm. Kemudian hasilnya dari skala utama dan nonius tinggal ditambahkan 4,5 ditambah 0,275. Hasilnya 4,775 ya. Seperti itu. Sebenarnya ini nanti hanya satu di sini dia. Kalau nggak pas di tengah-tengah berarti nggak ada komanya. Sehingga nanti hasilnya 27. Dan kalau ditambahkan hasilnya 77 ya, 4,77. Nah, sekarang kita coba yang ini. Ya, anak-anakku kita coba yang ini. Oke. Kelihatan ya gambarnya ya? Oke, yang ini. Halo, kelihatan ya? Ya. Oke, Pak. Sekarang saya coba kalian tentukan skala utamanya berapa, ayo. Skala utamanya. Siapa yang bisa jawab? Yuk. Saya singkat SU ya. Dari sini ini kan skala utamanya ini. Yang kelihatan angka berapa di sini? Yang kelihatan angka sebelah kiri nih. Angka 4 ya. Berarti skala utamanya adalah 4 mm. Ya, 4 mm. Kemudian sekarang skala noniusnya, saya singkat SN ya. Cek di sini dia lurus dengan mana? Garis tengah ini lurus dengan angka berapa? 30. Angka berapa ini? 30. Angka 3. 30. Berarti skala noniusnya adalah kelihatannya 0,01. Berapa hasilnya? 30 dikali 0,01. Apa hasilnya? Berapa? 0,3 ya. 0,30. Cuma kalau ada 0 di belakang koma, kalau nolnya dia posisinya paling akhir, maka tidak perlu ditulis ya. Jadi hasilnya 0,3 mm. Nah, maka hasil pengukurannya jadi berapa? Hasil pengukurannya. Hasil pengukuran. Ya. Hasil. Oke. Tinggal SU ditambah dengan SN ya. SU ditambah SN. Berapa hasilnya? Berapa? 4,3 mm. Ya. Oke, bagaimana? Sudah mulai paham ya? Baik. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau mau ditanyakan, kalian tanyakan. Bisa angkat tangan terlebih dahulu. Saya ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Untuk menentukan skala utamanya itu kita lihatnya dari, saya pakai ini aja deh. Ada nggak pen di sini ya? Insert ini deh. Ya. Nah, coba warnanya ini apa nih? Oh, warnanya ini. Oh, tadi udah di ini. Saya coba pakai ini lagi. Kemudian, nah, untuk menentukan apa namanya skala utama, kita lihat ini. Nah, lihat ini, nah. Lihat ini untuk menentukan skala utamanya. Ya. Yang saya ini untuk menentukan utamanya. Nah,
saya pertebal saja. Nah, ini. Di sini, ini skala utama. Kemudian yang mana Pak yang dipakai? Ini kan ada 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kita lihat ya. Yang akan garis ini, garis yang tepi ini ya. Nah, mana yang paling dekat? Yang paling dekat adalah angka ini. Seret. Ya. Oh, nggak muncul. Angka yang paling dekat adalah angka 4. Ya. Maka kita bisa tuliskan bahwa skala utamanya adalah 4 mm. Ya. Kemudian, bagaimana untuk menentukan skala noniusnya? Kita lihat garis ini. Garis tengah ini lurus dengan skala nonius ini. Nah, angka yang terdapat pas lurus dengan garis tengah ini berapa? Di sini angkanya 30. 30 dikalikan dengan 0,01. Hasilnya 0,3. Berarti tinggal kita tentukan berapa hasil pengukurannya. Ya tinggal skala utama ditambah dengan skala nonius ya. Hasilnya 4,3. Baik, suara saya masih terdengar ya. Kemudian tampilan saya juga masih terdengar ya. Masih ada ya, tampil ya. Oke. Halo. Masih ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan untuk soal yang kedua. Aduh, ini lemot ya. Ini agak lemot. Coba. Oh ini ya. Nah sekarang silakan ini soal kalian coba. Hasil pengukurannya seperti ini. Ya. Kalian bisa tulis caranya di selembar kertas. Saya kasih waktu mungkin 5 menit. Siapa yang bisa segera angkat tangan untuk menyampaikan hasil pengukurannya. Ya. Oke. 5 menit, kalau selesai nggak sampai 5 menit langsung angkat tangan ya. Saya tunggu mulai dari sekarang. Silakan kalian coba. Ya, siapakah yang bisa? Nanti akan saya kasih nilai atau poin plus ya. Silakan kalian coba ini. Ya, hasil pengukurannya seperti ini. Gambarnya kalian tentukan skala utamanya berapa. Kemudian tentukan juga skala noniusnya. Jangan lupa dikali dengan 0,01 dan hasil pengukurannya berapa. Kalian coba sekarang. Yang sudah bisa langsung angkat tangannya. Raise your hand ya. Ada fitur di sana. Fitur angkat tangan di aplikasi Teams kalian. Kalau sudah bisa. Ya. Adakah yang sudah bisa? Angkat tangan dulu. Saya tidak mau. Jam 12. Kok tak batas ya? Sampai enggak usah.
Sudah 2 menit berlalu. Silakan. Siapa yang bisa langsung angkat tangannya. Masih belum ada yang angkat tangan. Ngomong langsung ngetek sendiri. Ngomong belum ketemu Waalaikumsalam. Udah sama saya. Tiga menit berlalu. Siapa itu? Sudah ada yang bisa? Ada yang angkat tangan? Oh, belum ada nih. Ayo. Ayo. Atau kita bahas bersama dulu deh. Ya. Ayo ada yang kasih poin plus ya. Jadi poin plus itu apa, Pak? Saya bisa kasih poin plus 5, plus 10. Itu nanti saya gunakan buat nilai tambahan ulangan. Misalkan kalian ulangan dapat 90, ketambahan plus poin plusnya jadi 95. Atau kalau bisa plus 10 jadi 100 tuh ya. Pak, kalau yang dapat 100, Pak, ya dapat 105 nanti ya. Yuk, adakah? Oke, sepertinya masih malu-malu ya. Sekarang kita bahas bersama saja. Baik. Apakah skala utamanya? Yuk. Nah, kalian lihat di sini ada satu. Nah, siapa nih tadi? Ayo. Yang jawab 4,5 siapa? Siapakah dirimu? Ruli? Ayo Rul, biasanya kamu bisa ini. Sekarang kok malu-malu kucing. Ya. 4,5 meter. Oke, dari Ruli. Skala utamanya 4,5 ml. Skala non-newsnya berapa? 0,11. Kalian berapa? 0,11 ya. Jadi ini dulu ya. Ini Ruli ya, masih Ruli ya. Nah, lihat garis tengahnya ini pas dengan angka berapa ini kira-kira? Angka berapa di situ? Kita belum mengalihkan dengan 0,01 ya. Ini loh. Seret. Nah, angka ini ya, angka berapakah itu? Coba saya gedekan. Gedekan bahasa apa gedekan. Nah, ini di angka berapa ini? Kira-kira. Di sini ada 10. Oke, di sini ada 10, di atas ada 15. Berarti di sini 11, 12, 13, 14. Maka SN-nya 11. Jangan lupa untuk dikalikan dengan 0,01 ya, 0,01. Maka ketemu hasilnya 0,11 mm.
Milimeter. Berarti hasil pengukurannya berapa? 4,61 Pengukurannya mm. berapa? 4,61 berapa? 4,61 4, kurang ya 61 milimeter. Oke, sudah paham ya. Nah, itu yang perlu kalian pelajari hari ini ya. Jadi hari ini sudah bisa membaca bagaimana menggunakan micrometer scope ya. Sayangnya untuk waktu kalian paham ya. Jadi kemarin sudah kita jelaskan 1 menit ada 60 skon, 1 jam 60 menit, dan 1 hari berapa jam? 1 hari? 24 jam. 24 jam. Oke. Berapa menit berarti? 1 harinya. Tinggal dikalikan 60 menit ya. 24 dikali 60 menit. Kemudian besaran turunan juga sudah saya jelaskan. Maka untuk bab 1 kita sudah selesai. Ya. Untuk pelajaran bab 1 tanyakan kalian ditanyakan ya, kalian tanyakan. Kalau misal masih ada yang ditanyakan, yang benar. Adakah kira-kira? Biasanya sih selama saya ngajar itu jarang sekali ada anak yang tanya. Ya, saya nggak tahu bisa apa enggak. Tapi kalau pas ulangan pasti nggak bisa ya. Saat bilang bisa itu kemarin adakah yang ini yang ingin bertanya? Atau sudah cukup? Cukup ya? Halo. Halo. Cukup? Cukup. Oke, cukup ya. Nah, untuk tugas bab 1 ini kalian buka LKS modul pembelajaran IPA di halaman 9. Penilaian bab 1 ya. Sudah ketemu? Penilaian bab 1 halaman 9 ya. 1 sampai 30 ya. Yang A itu ya. Yang pilihan ganda angka MOI 1. Pilihan ganda. Ya. Kalian kerjakan di situ, kerjakan dulu ya. Nanti untuk pengumpulannya akan saya sampaikan di grup WA. Oke? Jadi kerjakan dulu, tidak perlu di-food. Tuh, kalian kerjakan dulu ya. Nanti pengumpulannya bagaimana saya sampaikan di grup WA. Oke? Sekalian bagi yang belum hadir pada saat ini ya. Jadi yang kalian kerjakan penilaian bab 1 halaman 9 sampai halaman ini 11 ya. 11. Oke. Ya. Jadi nanti akan ada formnya. Kalian tinggal klik aja nanti. Klik jawab. Tapi tetap jawabnya di sini dulu ya. Sambil menunggu formnya kalian kerjakan ini dulu. Ya. Kemudian minggu depan kita ulangan. Ya, minggu depan kita ulangan. Maksudnya. Jangan nangis kita nang. Klik jawab maksudnya. Gimana? Pakai saya mute dulu ah. Minggu depan kita ulangan ya. Ulangannya menggunakan browser saja, tidak menggunakan aplikasi, hanya menggunakan browser.
Ya, nanti kita ulangannya juga online. Ya. Sampai di sini sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Adakah? Kalau diem saya anggap tidak ada. Ya. Satu saja. Oke. Tugasnya paham? Kenapa? Tugasnya apa? Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri. Kita jumpa lagi minggu depan pada, jangan lupa ulangannya bab 1 ya. Ulangannya bab 1. Bab 1 ini. Ya, selain di LKS kalian pelajari juga di buku paket ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau nggak nampilin video? Halo. Halo. Nampilin video mau nggak? Hah? Tampilin video mau nggak?